Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video saya tentang transformasi Laplace. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pecahan parsial transformasi Laplace yang akan digunakan untuk menentukan inverse Laplace itu sendiri. Jadi silahkan disimak sampai habis ya. Dan di akhir nanti akan ada latihan. Jadi soal latihannya silahkan dijawab dengan memberikan komentar, like, share, dan subscribe tentunya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi kenapa kita harus belajar tentang pecahan parsial terlebih dahulu? Karena pecahan parsial ini berguna dalam persamaan diferensial untuk menghitung inverse dari transformasi Laplace. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai pecahan parsialnya dulu, kemudian nanti baru menghitung dari persamaan diferensial untuk inverse. Sebelum kita masuk ke pecahan parsial transformasi Laplace, kita review dulu tentang tabel transformasi Laplace yang sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jika ada ft-nya sama dengan 1, maka Laplace satunya adalah seper S. Nah, artinya di sini adalah Laplace inverse dari seper S di sini adalah 1 gitu. Nah, kemudian ada lagi jika saya buat ft-nya sama dengan E pangkat 2T, maka Laplace dari E pangkat 2T sama dengan 1 per S min 2. Ini ya, 1 per S min 2. Maka kita bisa inversekan, jadi Laplace inverse dari 1 per S min 2 sama dengan E pangkat 2T. Nah, jadi ini kebalikannya. Kalau yang sebelumnya kita ketahui fungsi yang sebelah kiri, kita dapat transformasi Laplace yang sebelah kanan. Kali ini kita dapatnya yang sebelah kanan, kita akan cari yang sebelah kiri, kita akan cari fungsi T-nya, yaitu fungsi awalnya. Nah, kita masuk ke pecahan parsialnya. Nanti akan kita inverskan yang hasilnya adalah dalam bentuk T. Oke, sebelum kita masuk ke pecahan parsial transformasi Laplace, kita tinjau dulu pecahan aljabar ya. Kita tinjau dulu pecahan aljabar. Di sini satu pecahan aljabarnya. Pecahan aljabar, misalkan saya buat contohnya adalah 2 per X ditambah 3 per X min 1 ini. Nah, ini kan pecahan awal. Kita harus cari hasilnya kan. Berarti kan tinggal dikali silang ya. Jadi 2 kali X min 1 ditambah 3 kali X. Nah, penyebutnya kan ini menyamakan penyebut ya. Berarti X dikali X min 1. Nah, kemudian yang atas kita jabarkan 2X min 2 ditambah 3X per X kuadrat min X. Nah, dari sini yang atas yang 2X ditambah 3X bisa kita buat jadi 5X min 2 per X kuadrat min X. Nah, dalam pecahan aljabar, yang diketahui adalah pecahan awalnya ini. Nah, maka akan dapat hasilnya adalah 5X min 2 per X kuadrat min X. Dalam pecahan parsial, nah dalam pecahan parsial, ini kebalikannya. Justru teman-teman itu diketahui soalnya adalah 5X min 2 per
X kuadrat min X. Nah, ini teman-teman harus cari pecahannya biar jadi yang seperti awal ini. Nah, biar jadi seperti ini. Jadi, teman-teman harus membuat faktor dulu dari penyebutnya, yaitu 5X min 2 per X dikali X min 1, ya kan? Nah, maka akan kita buat bahwa A per X ditambah B per X min 1. Nah, teman-teman harus ingat bahwa kalau di sininya adalah linier, maka pembilangnya adalah konstanta. Kalau penyebutnya adalah kuadrat, maka pembilangnya harus linier. Kalau penyebutnya pangkat 3, berarti pembilangnya harus pangkat 2, pangkat tertingginya. Nah, kemudian dalam transformasi Laplace kan yang digunakan adalah variabel S dan variabel T. Maka dalam pecahan aljabar ini saya ganti variabelnya dari X menjadi S. Nanti biar kita bisa inverskan ke transformasi Laplace. Nah, yuk kita coba. Oke, contoh berikutnya adalah Laplace inverse F dari, nah, kita ambil Fs-nya sama dengan 3S ditambah 7 per S kuadrat min 2S dikurang 3. Nah, artinya teman-teman kita harus cari faktor dari penyebut pecahan ini. Nah, faktornya itu adalah apa? 3S S kuadrat min 2S min 3 faktornya adalah S plus 1 dan S min 3. Berarti kita buat di sini 3S plus 7 per S kuadrat min 2S min 3 sama dengan 3S plus 7 per, nah kita tulis faktornya S plus 1 dikali S min 3. Benar kan? Nah, berarti teman-teman harus bisa memfaktorkan. Nah, karena di sini penyebutnya dua-duanya linier, maka kita gunakan di sininya adalah konstanta. Berarti S plus 1 ditambah B per S min 3. Nah, berarti tinggal kita kali silang saja biar lebih mudah. 3S ditambah 7 sama dengan A dikali S min 3 ditambah B dikali S plus 1. Nah, kemudian sebelah kanan kita uraikan sampai nanti bisa ekivalen dengan yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kiri masih tetap 3S ditambah 7 sama dengan, ini apa? AS min 3A ditambah BS plus B. Nah, dari sini kita akan kumpulkan yang memiliki variabel S dan ini, ya, konstanta dengan konstanta. Nah, oke, kita kumpulkan. Berarti A ditambah B dalam kurung S dikurangi 3A ditambah B. Nah, berarti di sininya masih tetap 3S ditambah 7. Nah, dari sini sudah dapat ekivalennya kan? Berarti ini 3, ini dengan ini. Berarti bisa kita tulis bahwa A plus B sama dengan 3, ya. Kemudian satu lagi, 7 ini sama dengan yang ini. Ini satu paket. Nah, ini karena konstanta semua, berarti min 3A ditambah B sama dengan 7. Nah, ini bisa dieliminasi kan? Mudah ya, langsung dikurang aja. Berarti ini berapa? 4A sama dengan min 4. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan min 1.
Nah, kemudian kalau A-nya min 1, berarti A plus B sama dengan 3. Kalau A-nya min 1, berarti A-nya min 1 ditambah B sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 4. Nah, kalau sudah dapat nilai A dan B-nya, berarti kita tinggal substitusi ke pecahannya. Berarti 3S ditambah 7 per S kuadrat min 2S min 3 sama dengan A-nya berapa tadi? Min 1 per S plus 1 ditambah 4 per S min 3. Nah, dari sini tinggal kita inverskan saja. Berarti L inverse dari 3S ditambah 7 per S kuadrat min 2S min 3 sama dengan L inverse dari min 1 per S ditambah 1 ditambah L inverse dari 4 per S min 3. Nah, sama seperti tadi, yang ini, yang saya buletin, kita tarik ke depan agar lebih mudah menentukan Laplace-nya. Nah, berarti kita tarik ke sini, sama dengan min 1 Laplace inverse dari 1 per S ditambah 1 ditambah dengan 4-nya dikeluarkan juga Laplace inverse dari 1 per S min 3. Nah, apa nih Laplace inverse dari 1 per S plus 1 apa? Yaitu E pangkat min T, berarti min E pangkat min T ditambah 4 E pangkat 3T. Nah, di sini kenapa bisa jadi 3T? Karena di sininya adalah 3. Nah, berarti ini adalah FT-nya. Gini. Oke ya, teman-teman. Oke. Mau contoh lagi? Boleh. Oke, untuk yang contoh ketiga, Laplace inverse dari Laplace inverse F dari Fs sama dengan S kuadrat min S ditambah 1 per S pangkat 3 dikali S plus 1. Nah, yang perlu teman-teman lihat di sini, penyebutnya itu sudah dalam bentuk faktor. Nah, berarti kita akan buat S kuadrat min S plus 1 per S pangkat 3 dikali S plus 1 sama dengan, nah di sini kita hanya perlu membuat, di sini adalah S pangkat 3 ditambah dengan S plus 1. Nah, yang perlu teman-teman ingat yang tadi saya bilang, bahwa kalau penyebutnya adalah pangkat 3, berarti di sini adalah kuadrat. Berarti kita mulainya dari AS kuadrat ditambah BS ditambah C. Karena ini kan pangkat tertingginya 3, berarti di sini mulai pangkat tertingginya adalah 2. Nah, di sini kan pangkat tertingginya 1 nih atau linier, maka di sini adalah konstanta. Berarti kita ambil D karena di sini sudah A, B, C. Jadi di sini adalah D. Nah, kemudian ya sama seperti tadi kita kali silang. Berarti di sininya adalah S kuadrat min S plus 1 sama dengan, berarti AS kuadrat ditambah BS ditambah C dikali dengan S plus 1 ditambah DS pangkat 3. Nah, kita kalikan.
Semua dikali dengan S dulu, baru nanti semuanya dikali dengan 1. Berarti AS pangkat 3 ditambah BS pangkat 2 ditambah CS, kemudian ditambah AS kuadrat ditambah BS ditambah C ditambah dengan DS pangkat 3. Nah, berarti di sini S kuadrat min S ditambah 1. Nah, seperti yang tadi, kita kumpulkan berdasarkan yang pangkatnya sama dengan variabel sama. Ini kan, ada lagi nggak yang pangkat 3? Nggak ada. Berarti kita tulis dulu A ditambah D S pangkat 3 ditambah, nah sekarang kita cari yang pangkatnya 2 ini dan ini. Nah, berarti kita tulis B ditambah A dikali S pangkat 2. Kemudian sekarang kita cari yang S aja, ini dan ini. Kita tulis ditambah C ditambah B dikali S ditambah C. Nah, C-nya ini konstantanya sendiri nih, ya kan? Oke, sekarang di sininya adalah S kuadrat min S ditambah 1. Nah, kemudian kita ekivalenkan sama seperti tadi. Ini kan pangkatnya 3, berarti kita buat bahwa A ditambah D sama dengan 0, karena sebelah kirinya tidak ada pangkat 3. Kemudian yang ini 1 ya. Nah, berarti A ditambah B-nya sama dengan 1, karena koefisiennya S kuadrat di sini adalah 1. Kemudian, apalagi C ditambah B sama dengan min 1. Ini koefisien S dengan yang koefisien S yang ini, min 1. Kemudian C-nya sama dengan 1. Nah, ini konstanta, di sini juga konstanta. Berarti kita sudah dapat nilai C-nya sama dengan 1. Nah, ini yang perlu kita. Nah, ini C-nya sama dengan 1. Berarti B-nya berapa? B-nya sama dengan min 1 berarti min 2. Oke. Kemudian nilai A-nya berapa? Kalau B-nya itu adalah min 2. Ya, berapa? Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, berarti A-nya adalah 3. Berarti D-nya berapa? D-nya sama dengan min 3. Nah, kita sudah dapat semuanya. Oke, kita next ke halaman berikutnya. Setelah kita menemukan nilai A, B, C, dan D-nya, balik ke persamaan awalnya bahwa S kuadrat min S ditambah 1 per S pangkat 3 dikali S plus 1 sama dengan, nah kita substitusikan untuk menemukan nilai inverse Laplace-nya, yaitu AS kuadrat ditambah BS ditambah C per S pangkat 3 ditambah D per S ditambah 1. Nah, oke. Sekarang nilai A, B, C-nya kita masukkan semuanya. Berarti di sini 3S kuadrat min 2S ditambah 1 per S pangkat 3. Nah, D-nya kan min 3, berarti sini langsung min aja ya. 3 per S ditambah 1. Oke, untuk mempermudah kita menemukan inverse Laplace-nya, kita pecah-pecah saja. Di sini 3S kuadrat per S pangkat 3 dikurang 2S per S pangkat 3 ditambah 1 per S pangkat 3. Kemudian dikurangi lagi 3 per S ditambah 1. Oke. Nah, di sini S kuadrat dibagi S pangkat 3 itu adalah 1 per S. Berarti 3, 1 per S. Dikurangi
S pangkat 1 dibagi S pangkat 3 berapa? 2, 1 per S kuadrat. Ditambah 1 per S pangkat 3 dikurang 3-nya kedepankan saja. Berarti 3 dikali 1 per S ditambah 1. Dah, kita tinggal inverse Laplace-nya aja. Ini dari S pangkat 2 min S ditambah 1 per S pangkat 3 dikali S plus 1 sama dengan, nah, 3, oke, saya tandain 3. Nah, Laplace dari inverse Laplace dari 1 per S apa? Yaitu 1, berarti 3 aja ya. Kemudian dikurangi 2 kali inverse Laplace dari 1 per S kuadrat apa? Nih, 1 per S kuadrat, inverse Laplace-nya adalah T. Nah, berarti min 2T ditambah sekarang inverse Laplace dari 1 per 3S yaitu min, min setengah T kuadrat ya. Nah, kemudian sekarang inverse Laplace dari 1 per S ditambah 1 yaitu dikurang 3E pangkat min T. Nah, maka kita sudah menemukan inverse Laplace-nya yaitu ini. Nah, bisa dipahami teman-teman? Ya. Oke, sekarang ke contoh 4 ya. Keempat, Laplace inverse F dari Fs sama dengan 3S kuadrat ditambah S min 2 per S pangkat 3 dikurang 2S kuadrat. Nah, ini pangkat 3. Oke, karena penyebutnya di sini adalah pangkat 3, berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini 3S kuadrat ditambah S min 2 per S pangkat 3 min 2S kuadrat. Berarti kita bisa faktorkan S kuadratnya, kita keluarkan 3S kuadrat ditambah S min 2 per S kuadrat dikali S min 2. Gini ya. Nah, berarti kita perlu pecah di sini S kuadrat ditambah dengan S min 2. Nah, yang perlu teman-teman ingat tadi, kalau penyebutnya pangkatnya 3 berarti pembilangnya adalah persamaan kuadrat. Kalau penyebutnya persamaan kuadrat berarti pembilangnya adalah linear. Berarti di sini persamaan linear AS ditambah B. Nah, yang satunya lagi karena ini penyebutnya adalah S min 2 artinya linear, maka pembilangnya adalah konstanta. Oke, sekarang kita cari nilai A, B, dan C. 3S kuadrat ditambah S dikurang 2 sama dengan AS ditambah B dikali dengan S min 2 ditambah CS kuadrat. Oke, kita kalikan AS kuadrat ditambah BS dikurang 2AS dikurang 2B ditambah CS kuadrat. Nah, di sininya adalah 3S kuadrat ditambah S min 2. Oke. Sekarang kita kumpulkan sama seperti tadi, S-nya kita kumpulkan ini sama ini. Berarti A ditambah C ya. A ditambah C dikali S kuadrat. Kemudian yang ada S-nya mana? Nah, kita kumpulkan juga ditambah nih sama ini ya. Berarti
B min 2A dikali S dikurang 2B. Nah, kita ekivalenkan dengan 3S kuadrat plus S min 2. Nah, ini udah ekivalen. Berarti kita buat persamaannya 3 sama dengan A plus C. Berarti A plus C sama dengan 3. Kemudian ini 1 sama dengan, nih berarti B min 2A sama dengan 1. Kemudian min 2B sama dengan min 2. Oke. Min 2B sama dengan min 2. Nah, yang udah dapat duluan yang mana? Yang nilai B-nya. Berarti B-nya di sini sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau B-nya 1, ini A-nya jadi berapa? Oke, kalau B-nya 1, A-nya berapa tadi? A-nya adalah 0. Kemudian di C-nya berapa? Berarti C-nya sama dengan, kalau A-nya 0 berarti C-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, dan C. Berarti tinggal ke sini saja, dapat sampingnya. Berarti 3S kuadrat ditambah S min 2 per S kuadrat dikali S min 2 sama dengan A-nya berapa? 0 kan? Kalau 0 dikali S berapa? 0 ditambah B-nya berarti 1 per S kuadrat. Ditambah C-nya adalah 3 per S min 2. Oke, yang diminta adalah Laplace inverse dari 3S kuadrat ditambah S min 2 per S pangkat 3 min 2S kuadrat. Oke, kita inverskan. Berarti Laplace inverse dari 1 per S kuadrat ditambah Laplace inverse dari 3 per S min 2. Oke, gini ya. Nah, kita cari berapa Laplace inverse dari 1 per S kuadrat berapa? Adalah T ya, atau kita tulis dulu deh. Laplace inverse dari 1 per S kuadrat ditambah, nah ini kan ada angka 3-nya, kita keluarkan aja biar agak lebih mudah. Nah, jadinya 3 dikali Laplace inverse kali 1 per S min 2. Nah, berarti berapa? Ini adalah T ditambah 3 E pangkat 2T. Nah, ini adalah FT-nya. Ini ya teman-teman. Nah, saya masih ada satu contoh lagi. Nah, contoh berikutnya adalah latihan soal. Di sini saya kasih 2 latihan soal, silahkan dijawab. Nanti jawabannya komen di bawah ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Obama Study Club. Dan nantikan juga ada part 3-nya yaitu tentang diferensial transformasi Laplace. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.